Apa itu komputer? Komputer merupakan sebuah alat yang terdiri dari beberapa komponen komputer yang dapat mengolah, menyimpan, membuat, dan menghapus data sehingga nantinya komputer akan memberikan suatu informasi baik berupa data teks, angka, gambar, dan yang lainnya. Secara etimologis, kata komputer berasal dari bahasa Latin yakni komputer yang artinya menghitung. Secara sederhana, komputer berarti alat untuk menghitung aritmatika. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang dapat menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran yang berupa angka, gambar, suara, video, atau video. Komputer terdiri atas 3 elemen yakni software, hardware, dan brainware atau pengguna. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah komputer. Sejarah komputer dibagi menjadi 5 generasi. Generasi yang pertama, komputer diciptakan untuk mendesain pesawat terbang, peluru, membacakan kode rahasia, kemudian nantinya akan berkembang menjadi kalkulator elektronik. Pada pertengahan tahun 1940-an, komputer telah dilengkapi oleh CPU. Pada generasi kedua, komputer telah banyak digunakan oleh perusahaan untuk memproses keuangan dengan pemakaian transitor. Pada tahun 1960-an, komputer telah berkembang kembali dengan ditandai adanya printer, penyimpanan disket, memori, sistem operasi, dan juga program. Pada tahun 1958, J. Kigli menciptakan sebuah sirkuit terintegrasi yang ditandai dengan meletakkan seluruh komponen komputer ke dalam sebuah chip. Chip Intel 4004 diciptakan pada tahun 1971 yang ditandai dengan meletakkan seluruh komponen komputer ke dalam sebuah chip yang sangat kecil. Di sini juga terdapat PC, laptop, dan juga palm top. Kemudian pada generasi yang kelima, komputer telah mampu mengikuti instruksi secara lisan, mampu mengikuti instruksi dari manusia, kemudian mampu juga menerjemahkan bahasa. Komputer terbagi menjadi 3 komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, ada hardware atau perangkat keras. Ini merupakan peralatan fisik komputer yang dapat dilihat maupun dirasakan. Yang kedua, ada software atau perangkat lunak. Ini merupakan program-program dari komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dan yang ketiga, ada brainware atau user. Ini merupakan personil yang terlibat langsung dalam penggunaan suatu komputer, seperti sistem analisis, programmer, operator, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pendukung komputer. Yang pertama adalah motherboard, berfungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, ia juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Yang kedua adalah prosesor atau CPU. Fungsinya menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Yang ketiga adalah heatsink. Heatsink berfungsi memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. Yang keempat adalah RAM. RAM berfungsi digunakan sebagai media penyimpanan. Maksudnya, RAM memang digunakan sebagai media penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan diacak. Yang kelima adalah hard disk. Fungsinya digunakan sebagai media penyimpanan, maka Anda dapat menyimpan data seperti program, dokumen, gambar, audio, atau video secara permanen dalam komputer Anda. Yang keenam adalah VGA card atau GPU. Fungsinya mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Yang ketujuh adalah flash disk, suatu media penyimpanan dalam komputer. Yang kedelapan adalah monitor. Disebut juga layar komputer, layar itu digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data ke dalam bentuk grafis.
9, yaitu keyboard, berperan sebagai komponen input, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk menginputkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol dan menyampaikan ke CPU untuk diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. 10. Mouse, berfungsi sebagai komponen inputan, yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Yang ke-11 adalah optical drive, mempunyai fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. 12. SSD, fungsi berperan sebagai memori untuk menyimpan data secara persisten. 13. Power supply, fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. 14. LAN card, perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komponen dengan jaringan, terutama dalam area LAN. 15. LAN card, fungsinya sama seperti LAN card, yaitu menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Akan tetapi, dengan adanya WLAN lebih memudahkan Anda dalam melakukan koneksi jaringan tanpa harus membawa kabel kemana-mana, hanya untuk menghubungkan dengan jaringan. 16. Sound card, fungsinya berkaitan dengan kebutuhan audio dan suara dalam suatu komputer. 17. Printer, berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik itu kertas, gambar, ataupun grafik. Selain itu, terdapat fungsi lain seperti menggandakan dokumen, memindai dokumen, serta berfungsi untuk mengirim data. 18. Scanner, alat yang digunakan sebagai pemindai atau menduplikat dokumen atau objek secara digital dan disimpan ke dalam komputer. 19. Speaker, speaker berperan sebagai komponen keluaran di mana speaker dapat mengeluarkan output dari CPU yang berupa suara atau audio. 20. Webcam, webcam berfungsi hampir sama dengan fungsi kamera pada umumnya, yaitu memudahkan Anda dalam mengolah pesan seperti chat melalui video secara real time. Fungsi utama webcam di sini hanyalah untuk merekam dan mengirimkan gambar yang ditangkap langsung oleh komponennya.